Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas rekayasa transportasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Demis Sandoko, NIM 1100190079. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, NIM 1100230026. Perkenalkan, nama saya Gaspar El Jarawoli, NIM 1100230025. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu materinya dari materi 2 sampai dengan 5. Hubungan tata guna lahan dengan bangkitan perjalanan. Berikut ada beberapa hal yang mempengaruhi sistem transportasi, yaitu tata guna lahan, sistem jaringan jalan, sistem mode angkutan, sistem parkir, sistem terminal, sistem tanda lalu lintas, dan sosial budaya. Ada beberapa faktor pergerakan spesial. Yang pertama, letak daerah permukiman. Kedua, letak daerah industri. Dan yang ketiga, letak daerah pertanian. Kita lanjut, keterkaitan tata guna lahan dengan transportasi. Dalam sistem transportasi, tata guna lahan merupakan salah satu hal yang mempunyai pengaruh besar, yaitu letak daerah permukiman, pertanian, industri, dan lain-lain yang berbeda tiap daerah, menghasilkan pola dan karakteristik pergerakan transportasi yang berbeda pula masing-masing daerah. Perubahan dan perkembangan daerah baru akan menimbulkan arus pergerakan orang dan barang. Artinya, timbul transportasi baru untuk melayani daerah tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah pemekaran kota sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia. Konsep yang digunakan dalam interaksi antar guna lahan dengan transportasi adalah sebagai berikut. A merupakan tata guna lahan dan fasilitas transportasi, merupakan sistem tertutup, yaitu kegiatan guna lahan memerlukan pengadaan prasarana transportasi, jalan, dan sebagainya. Sedangkan pengadaan prasarana transportasi mendorong timbulnya kegiatan guna lahan yang lain. C merupakan besarnya lalu lintas yang terjadi tergantung tingkat kegiatan guna lahan dan karakteristik fisik fasilitas transportasi. Tujuan perencanaan sistem interaksi land use dan transportasi ini adalah untuk mencapai keseimbangan yang efisien antara kegiatan guna lahan dan kemampuan transportasi. Dengan kata lain, tidak bisa merencanakan suatu tata guna lahan tanpa sekaligus merencanakan sistem transportasinya. Saat ini, Jakarta sudah mulai merencanakan untuk menata lahannya dengan sistem TOT. Selain itu, adanya super blok di mana bermacam-macam aktivitas ada di satu lokasi sangat memengaruhi pergerakan orang atau kendaraan di jalan raya. Yang berikut, guna lahan dominan merupakan gabungan dari sistem 1 dan 2. Misalnya, suatu lokasi dengan dominasi perumahan, tetapi ada juga pertokoan, bengkel, kantor, dan lain-lain. Atau sebaliknya, suatu lokasi perkantoran dapat ada toko, bengkel, dan permukiman. Ditinjau dari sisi transportasi, hal ini tidak baik, karena misalnya bengkel berkembang maka trotoar akan dipakai untuk kegiatan bengkel, dan ini akan mengganggu fungsi dari trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. Konsep ini menjadi dasar berkembangnya kota mandiri, dengan harapan semua kegiatan yang ada
baik bekerja, belajar, bertempat tinggal, dan lain-lain. Difasilitasi di Kota Mandiri, sehingga tidak menjadi beban kota yang sudah ada. Tetapi, Kota Mandiri yang direncanakan banyak yang belum sepenuhnya berhasil. Karena ternyata orang-orang yang tinggal di Kota Mandiri bekerjanya masih di Jakarta. Sehingga jalan-jalan ke Jakarta tetap saja macet. Selanjutnya, aktivitas atau kegiatan dengan tarikan perjalanan. Sebab terjadinya pergerakan orang dikelompokkan sesuai karakteristik dasar antara lain 1. Ekonomi, 2. Sosial, 3. Pendidikan, 4. Rekreasi dan hiburan, 5. Kebudayaan. Waktu terjadi pergerakan ini juga tergantung jenis kegiatan yang dilakukan, seperti pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pagi hari berangkat ke kampus atau berangkat kerja. Pada waktu tertentu tersebut terjadi penumpukan lalu lintas karena kegiatan yang dilakukan bersamaan. Pada kondisi seperti itu dinamakan jam puncak. Informasi jam puncak ini sangat penting bagi perencana transportasi. Karena untuk mengetahui beban puncak yang diterima oleh prasarana jalan raya. Dengan mengetahui jam puncak yang terjadi sangat membantu di dalam menata arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Termasuk hal ini, manajemen yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan adalah pemberlakuan kebijakan ganjil genap nomor polisi. Selanjutnya, kontribusi transportasi dalam hubungan masyarakat. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan urat nadi pembangunan ekonomi suatu negara. Terlebih dengan kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, membuat transportasi memegang peranan penting guna memastikan mobilitas orang dan distribusi barang atau jasa berjalan dengan baik. Kontribusi transportasi terdapat terhadap beberapa bidang. 1. Bidang ekonomi, bidang lingkungan, bidang geografi, bidang sosial, bidang perkembangan wilayah, dan bidang politik pertahanan dan keamanan. Pertama, terhadap bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi, kontribusinya terkait dengan proses produksi, distribusi, dan pertukaran kelebihan. Kedua, terhadap bidang sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi melalui beberapa kegiatan sosial. Dengan adanya transportasi, maka memudahkan dalam berinteraksi satu sama lain. Ketiga, terhadap bidang politik pertahanan dan keamanan. Indonesia ini tersebar dalam ribuan pulau dengan luas wilayah ribuan kilometer, sehingga ini menyumbang juga permasalahan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga diperlukan peran transportasi untuk mengatasi masalah ini. Keempat, terhadap bidang lingkungan. Perkembangan sektor transportasi akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berjalan. Namun demikian, transportasi juga dikenal sebagai salah satu sektor yang memberikan dampak lingkungan yang cakupan spasinya dan temporal cukup besar. Kelima, terhadap bidang pengembangan wilayah. Peningkatan jumlah populasi dan makin majunya peradaban komunitas manusia, maka selanjutnya wilayah-wilayah pusat kegiatan akan berkembang ke arah pinggiran wilayah tersebut, sedangkan kawasan tersolir akan semakin berkurang. Keenam, terhadap bidang hukum. Dengan landasan hukum yang proporsional, maka faktor-faktor destruktif dalam penyelenggaraan sistem transportasi dapat dihindari, sehingga kemanfaatannya untuk mensejahterakan masyarakat.
aspek hukum transportasi. Ada beberapa, yaitu hukum lalu lintas, hukum transportasi publik, tanggung jawab pihak ketiga, hukum penerbangan, dan hukum maritim. Secara umum, kelancaran transportasi sangat dibutuhkan untuk A. Memajukan daerah terpencil, B. Melancarkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, dan sumber daya alam lainnya. C. Mendukung jalannya pemerintah di daerah. D. Perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. E. Membuka daerah-daerah yang baru. Aksesibilitas dan mobilitas yaitu sistem tata guna lahan yang ditentukan polanya oleh kebijakan pemerintahan suatu wilayah dan bagaimana sistem transportasinya melayani akan memberikan tingkat kemudahan tertentu bagi berbagai zona atau guna lahan yang ada di wilayah tersebut untuk saling berhubungan. Nah, aksesibilitas sendiri menurut Blake pada tahun 1981 dalam Miro pada tahun 2005 itu merupakan suatu konsep yang dimana menghubungkan atau mengkombinasikan antara sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya, di mana perubahan tata guna lahan yang menimbulkan zona-zona dan jarak geografis di suatu wilayah atau kota akan mudah dihubungkan oleh penyedia prasarana atau sarana angkutan. Selanjutnya itu ada mobilitas. Mobilitas sendiri dapat diartikan sebagai tingkat kelancaran perjalanan dan dapat diukur melalui banyaknya perjalanan atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat tingginya tingkat akses antara lokasi-lokasi tersebut. Nah, itu berarti antara aksesibilitas dan mobilitas terdapat hubungan searah, yaitu semakin tinggi akses akan semakin tinggi pula tingkat mobilitas orang. Untuk keadaan tersebut ataupun barang yang bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang berikutnya itu ada sebaran perjalanan. Sebaran perjalanan merupakan jumlah atau banyaknya perjalanan yang bermula dari suatu zona asal yang menyebar ke banyak zona tujuan, atau sebaliknya. Jumlah atau banyaknya perjalanan yang datang mengumpul ke suatu zona tujuan yang tadinya berasal dari sejumlah zona asal. Berikutnya yaitu untuk pemilihan moda transportasi. Tahapan pemilihan moda transportasi ini merupakan pengembangan dari tahap model asal tujuan atau sebaran perjalanan dan bangkitan perjalanan. Karena pada tahap sebaran perjalanan kita menentukan jumlah perjalanan ke masing-masing zona asal dan tujuan. Maka pada tahap pilihan moda ini kita mencoba menirukan jumlah perjalanan yang menggunakan berbagai bentuk alat angkut atau moda transportasi untuk asal tujuan tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi yaitu model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. Untuk proses ini dilakukan dengan maksud untuk mengkalibrasi model pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui ubah bebas atau atribut yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Setelah dilakukan proses kalibrasi, model dapat digunakan untuk meramalkan pemilihan moda dengan menggunakan nilai ubah bebas atau atribut untuk masa mendatang. Faktor-faktor tersebut salah satunya yaitu ciri pengguna jalan, ciri penggerakan pemilihan moda, ciri fasilitas moda transportasi, dan ciri kota atau zona. Selanjutnya untuk pemilihan rute. Pemilihan rute merupakan tahap terakhir dari peramalan perjalanan yang proses pemilihannya bertujuan untuk memodelkan perilaku pelaku berjalan dalam memilih rute yang menurutnya rute terbaik. Pada tahap pemilihan rute ini terlibat yang pertama bangkitan perjalanan, jumlah perjalanan yang bangkit dari suatu zona asal tertentu ke zona tujuan tertentu pula. Yang kedua yaitu sebaran perjalanan
jumlah tertentu perjalanan tersebar ke berbagai zona yang ada dalam wilayah kajian. Yang ketiga yaitu pilihan moda dengan moda tertentu yang digunakan. Yang terakhir itu pilihan rute, sejumlah tertentu arus perjalanan disebabkan ke ruas-ruas jalan tertentu dalam jaringan jalan yang menghubungkan sepasang zona asal dengan zona tujuan, agar sasaran tahap pilihan rute ini yaitu mengalokasikan perjalanan dari asal satu ke tujuan, dari asal I ke tujuan J yang kita dapatkan jumlahnya dari tahap bangkitan perjalanan untuk seluruh zona atau tahap sebaran perjalanan. Dan pada moda-moda tertentu atau pilihan moda berbagai rute atau ruas-ruas yang dilalui yang paling sering digunakan oleh seorang pelaku perjalanan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis bangkitan dan tarikan. Model dapat didefinisikan sebagai alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk mencerminkan dan menyederhanakan suatu realita secara terukur. Di antaranya yaitu yang pertama model fisik, yang kedua peta dan diagram atau grafis, yang ketiga model statistika dan matematika atau persamaan. Nah, untuk semua model tersebut merupakan penyederhanaan realita untuk tujuan tertentu, seperti memberikan penjelasan, pengertian, serta peramalan. Pemodelan transportasi hanya merupakan salah satu unsur dalam perencanaan transportasi. Lembaga mengambil keputusan, masyarakat, administrator, peraturan, dan penegak hukum adalah beberapa unsur lainnya. Model merupakan penyederhanaan dari keadaan sebenarnya, dan model dapat memberikan petunjuk dalam perencanaan transportasi. Karakteristik sistem transportasi untuk daerah-daerah terpilih seperti CBD sering dianalisis dengan model memungkinkan untuk mendapatkan penilaian yang cepat terhadap alternatif transportasi dalam suatu daerah. Nah, untuk model ini dapat digunakan untuk mencerminkan hubungan antara sistem tata guna lahan dengan sistem prasarana transportasi dengan menggunakan beberapa seri fungsi atau persamaan, dan juga dapat disebut model matematik. Untuk penjelasan dengan bahasa verbal, menurut Black pada tahun 1981, tahapan permodelan bangkitan pergerakan bertujuan meramalkan jumlah pergerakan pada setiap zona asal dengan menggunakan data rinci mengenai tingkat bangkitan pergerakan, atribut sosial, ekonomi, serta tata guna lahan. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 5. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin masih banyak salah kata, salah dari kami dalam mempresentasikan tugas. Kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.